Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan metode penelitian masalah di komunitas. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Mbak Esti Dwi Yulianita, yang kedua Solihah Rani Pramudita, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Alfi Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode penelitian masalah di komunitas. Yang pertama yaitu pohon masalah, yang kedua pohon harapan, dan yang ketiga diagram Venn. Pohon masalah merupakan diagram yang menggambarkan masalah, sebab, akibat. Ini dilakukan setelah masyarakat menyusun masalah prioritas teknik menggunakan pohon masalah. Disebut juga dengan analisis masalah. Pohon masalah memiliki 3 bagian, yakni batang, akar, dan cabang. Batang pohon menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan cabang pohon mewakili dampak. Penggunaan pohon masalah ini berkaitan dengan perencanaan proyek. Hal ini terjadi karena komponen sebab akibat dalam pohon masalah akan mempengaruhi desain intervensi yang mungkin dilakukan. Langkah menggunakan pohon masalah, yaitu identifikasi masalah utama yang perlu dipecahkan, identifikasi masalah penyebab, mengelompokkan sebab-sebab permasalahan, identifikasi tingkat penyebab, menentukan tujuan dan harapan, memprioritaskan penyebab yang paling mendesak, Kekurangan pohon masalah. 1. Membutuhkan waktu yang lama. 2. Dapat terjadi overlap, terutama pada kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. 3. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon masalah sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. 4. Setiap kriteria pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda. Pohon tujuan atau pohon harapan. Langkah kedua, setelah membuat pohon masalah dan hanya dibangun di atas struktur pohon masalah, pohon tujuan memungkinkan pemangku kepentingan dan berpartisipasi untuk menggambarkan situasi masa depan yang diinginkan. Dalam istilah proyek, pohon tujuan digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan dan output yang diperlukan serta dampak yang dituju. Petunjuk pohon tujuan. Pertanyaan positif tentang kondisi sistem yang diinginkan. Apakah pertanyaan tersebut jelas dan tidak mutfasir? Apakah kaitan antara setiap pertanyaan sudah logis dan dimasuk akal? Adakah kebutuhan untuk menambahkan kegiatan atau pertanyaan positif lainnya? Apakah perlu lebih ideal? Apakah kegiatan positif satu tingkatan cukup untuk mengarah pada hasil di tingkatan atasnya? Diagram Venn. Diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara kelompok benda atau objek sebagai bagian ilmu matematika. Diagram Venn ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1880 oleh John Venn untuk menunjukkan hubungan sederhana dalam topik-topik di bidang logika. Diagram Venn. Teknik ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap hubungan antar masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terkait di lingkungannya. Hasil kajian dituangkan dalam diagram Venn atau diagram lingkaran yang akan menunjukkan besarnya manfaat, pengaruh, dan dekatnya hubungan suatu lembaga dengan masyarakat. Gunakan simbol atau warna yang dapat berbeda untuk masing-masing pelayanan kesehatan. Informasi yang dikaji. 1. Lembaga secara umum. 2. Lembaga-lembaga khusus seperti lembaga kesehatan, pertanian, dan sebagainya, tergantung kebutuhan. 3. Tanyakan pada masyarakat pelayanan kesehatan apa yang tersedia di lingkungan mereka. Oke, kita lanjut ke slide ke-14. Ini adalah contoh kasus ya. Contoh kasus di mana seorang ibu datang ke BPS Bidan X berusia 17 tahun postpartum, hari keempat status obstetri P1A0. Ibu diantar keluarganya ke klinik dengan keluhan demam tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/80, nadi 100 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, dan suhu 38,6 derajat Celcius. Riwayat demam pada hari ketiga postpartum. TFU 1 jari di bawah pusat, lokia rubra berbau. Riwayat kehamilan ANC negatif, status belum menikah, pernah mencoba aborsi dengan minum obat-obatan tradisional, stres psikologis antepartum positif. Riwayat persalinan ditolong oleh dukun. Jadi kita buat diagram Venn, yaitu diagram yang dengan lingkaran-lingkaran yang saling menghubung dengan yang
Pertama adalah ketidaksetaraan gender dalam kesehatan reproduksi itu jadi masalah yang utama. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu dari petugas bidan. Terus ada lagi karena keadaan ekonomi yang lemah, jadi kan kurangnya pengetahuan, akhirnya ingin melakukan aborsi. Terus ada faktor lain juga karena tidak memiliki suami atau pendamping, karena kan belum menikah ibunya. Terus kurangnya pengetahuan di lingkungan dan keluarga. Terus letak geografis, terus kurangnya respon ibu, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga itu menjadi faktor, dan dijadikan diagram Venn seperti ini. Seperti itu. Dan selanjutnya kita buat pohon masalah. Gimana kita membuat pohon masalahnya? Yaitu yang paling bawah adalah seperti faktor-faktornya. Kita mengelompokkan dulu faktor-faktor mengapa ibu 17 tahun itu melakukan percobaan aborsi dengan ditolong oleh dukun. Yang pertama adalah faktor lingkungan, terus adanya kekurangan pengetahuan ibu dan keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, keadaan ekonomi yang rendah, itu kan menjadi penyebab mengapa ibu melakukan percobaan untuk aborsi. Dan di atas adalah sebabnya. Sebab mengapa sebab dari akibat yang ibu lakukan. Seperti contohnya anemi, terus ibu hamil dengan resiko tinggi karena aborsi tersebut yang tidak aman kan ditolong dengan dukun. Terus kelahiran prematur, BBLL, DL, terus bisa menjadi kematian ibu. Itu pohon masalah. Pohon masalah berarti kita harus mengelompokkan dulu sebabnya, setelah itu permasalahan utama, dan semakin ke atas itu masalah yang akan ditimbulkan oleh tindakan ibu. Seperti itu. Kita lanjut ke pohon harapan. Untuk pohon harapan ini berbeda dengan pohon masalah. Kalau pohon masalah kan di bawah itu penyebab, terus masalah utama, di atas itu masalah yang akan timbul oleh apa yang dilakukan ibu. Berbeda dengan pohon harapan. Pohon harapan itu pertama yang paling bawah itu penyebab. Kayak penyebab atau faktor-faktor mengapa ibu melakukan aborsi itu atau percobaan aborsi. Setelah itu masalah utama, yaitu masalahnya ibu aborsi terjadinya komplikasi atau terjadinya infeksi. Terus yang paling atas itu bagaimana cara kita menanggulangi hal itu atau kita menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Beda dengan pohon masalah. Kalau pohon masalah itu akibat perbuatan ibu. Kalau pohon harapan itu apa yang harus kita lakukan itu kan untuk mengatasi masalah ibu tersebut. Seperti ini. Ini ada yang pertama kesetaraan gender. Ya. Kita kelompok-kelompokkan seperti promotif, preventif, kuratif, rehab. Promotif itu bagaimana kita mengadakan penyuluhan. Preventif ini mengadakan konseling kesehatan reproduksi, dan bahaya seks bebas, sosialisasi kontrasepsi yang dapat digunakan kan untuk mengurangi hal-hal masalah seperti kasus ibu tadi. Terus untuk yang kuratif yaitu pencarian kasus kehamilan remaja di luar nikah, pemberian asuhan ANC, menjadi partnership dalam pemberian asuhan, dan untuk rehabilitasi yaitu memperdayakan wanita yang mengalami kehamilan saat remaja dengan menjadikan kader. Terus memberikan konseling dan nasihat. Ini pohon harapan. Jadi penyebab, masalah, dan bagaimana cara kita mengatasi. Gitu. Itu pohon harapan. Kalau untuk pohon masalah itu penyebab, masalah, dan akibat dari masalah itu. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.